Kita akan langsung membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Prof. Burhan. Malam, Reza. Baik, Prof. Dari hasil survei tadi yang dirilis oleh Indikator Politik, apakah memang ini akan membuka peluang terjadinya 3 poros di Jateng? Anda melihat seperti apa, Prof? Ya, memang ini perkembangan mutakhir ya terkait dengan dinamika elektoral di Jawa Tengah, provinsi terpadat ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi secara politik sangat penting Jawa Tengah, apalagi kita tahu Jawa Tengah adalah kandang banteng. Dan survei kali ini juga masih menemukan dominasi PD Perjuangan dalam konteks pemilihan anggota legislatif. Tetapi yang menarik buat saya adalah Kaisang yang sebelumnya tidak terlalu muncul akan maju di Jawa Tengah, beliau justru lebih banyak dibicarakan di Jakarta, itu justru elektabilitasnya cukup kompetitif melawan nama-nama lama yang beredar di kalangan masyarakat. Di Jakarta elektabilitas Kaisang sangat tidak kompetitif, tetapi di Jawa Tengah cukup kompetitif, dan kompetisi di Jawa Tengah yang masih belum clear terkait siapa yang akan maju dan poros mana yang akan berlaga, itu juga membuka kemungkinan munculnya bahkan hingga 3 kubu di Jawa Tengah. Ya. PD Perjuangan jelas mampu mengusung sendiri, tetapi lagi-lagi perkembangan terbaru terkait dengan munculnya nama Kaisang itu bisa saja membuat calon yang berasal dari koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan itu akan mengerucut pada 2 nama. Tetapi per hari ini dinamika itu masih kabur, kita belum tentu mendapatkan nama hingga Agustus waktu pendaftaran, karena bagaimanapun selisih Kaisang dengan Ahmad Lutfi itu dalam margin of error. Artinya Kaisang sendiri belum cukup aman meskipun berada di peringkat pertama, karena secara statistik itu tidak berbeda dengan peringkat kedua. Dan yang berikutnya yang penting saya harus sampaikan, elektabilitas Kaisang ini sangat bergantung pada popularitas bapaknya. Ya, ada indikasi jadi yang ingin variabel saya sampaikan pentingnya dari nih temuan survei. Jokowi efek begitu ya, Prof. Sehingga memang ini membuka Betul. peluang Kaisang untuk menguasai Jateng seperti itu. Betul. Jadi pertama approval rating Jokowi di Jawa Tengah sangat tinggi, 85%. Dan orang yang memilih Kaisang karena faktor ayahnya itu sangat dominan. Termasuk orang memilih Kaisang karena faktor belum mengenal calon gubernur yang lain. Jadi ada sekitar 1/4 pemilih Kaisang itu karena belum tahu nama-nama lain. Jadi Reza, kesimpulan saya itu terjadi ketimpangan popularitas antara Kaisang dengan nama-nama lain. Kaisang dikenal 85% dari total warga Jawa Tengah yang punya hak pilih, sementara nama-nama lain itu jauh di bawah 50%. Ya, Lutfi sendiri baru dikenal 45%. Ya. Artinya kalau calon-calon yang lain secara popularitas itu seimbang dengan Kaisang, itu bisa menggerus elektabilitas Kaisang. Karena sekarang Kaisang diuntungkan karena hanya dia nama calon gubernur yang relatif dikenal oleh yang lain. Tetapi lagi-lagi ini kan dari perspektif elektoral ya, kan bisa saja pendukung Kaisang mengatakan Kaisang belum melakukan apa saja sudah cukup lumayan elektabilitasnya di Jawa Tengah. Tapi lagi-lagi faktor Pak Jokowi yang memiliki magnet elektoral kuat itu menjelaskan mengapa Kaisang justru muncul di Jawa Tengah. Ya, bukan di Jakarta secara elektoral karena basis Pak Jokowi yang cukup mengakar di Jawa Tengah, dan itu sekali lagi menimbulkan komplikasi terutama berkaitan dengan kita sebut saja ya kontestasi antara keluarga Jokowi dengan PD Perjuangan jilid kedua setelah Pilpres 2024 ya. kemarin. Oke, tapi kalau kita lihat Kaisang ini kan justru lebih banyak belusukannya di Jakarta, Prof. Burhan. Walaupun memang elektabilitasnya kompetitif di Jateng, ini bagian dari strategi atau seperti apa, Prof. Burhan? Kalau saya melihat memang ada semacam antisipasi yang tidak diperkirakan ya. Jadi Kaisang sepertinya memang punya niat untuk melihat Pilkada Jakarta minimal sebagai calon wakil gubernur. Ya. Tetapi seperti yang kita lihat dari survei-survei, memang tidak mudah buat calon yang punya latar belakang dinasti bertarung di Jakarta. Dan korbannya sudah banyak di Jakarta ya, calon yang terafiliasi dengan dinasti politik tumbang di Jakarta. Nah, kenapa demikian? Ya, dari sisi
basis pemilih Jakarta memang jauh lebih well informed, jauh lebih terdidik, ya. Tingkat pendidikan warga Jakarta itu 5 kali lipat lebih baik ketimbang nasional. Sementara di Jawa Tengah itu profil pemilihnya cenderung lebih toleran terhadap politik dinasti. Apalagi buat Presiden Jokowi yang punya akar kuat di Jawa Tengah. Jadi kalau kemudian Kaisang tanpa melakukan penetrasi sistematik, elektabilitasnya cukup baik di Jawa Tengah, saya sendiri tidak kaget, meskipun ya mungkin Kaisang juga tidak memperkirakan, ya, kenapa justru elektabilitasnya lebih moncer di Jawa Tengah ketimbang Jakarta. Tetapi Ya. dari data historis sebenarnya kita tidak perlu kaget ya, mengapa Jakarta sangat sulit buat calon yang punya latar belakang dinasti untuk mendapatkan dukungan di sana. Bahkan juga kan sebelumnya Puan Maharani begitu dalam pernyataannya membuka peluang Kaisang masuk radar PDIP untuk Pilkada Jateng. Apakah mungkin PDIP melunak kepada terah Jokowi begitu? Kalau tadi Anda singgung soal jilid 2 ini, terah Jokowi menghadapi PDIP. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Kalau saya melihat ini bagian dari gimmick politik ya, apalagi Mbak Puan kita tahu faksi di PDI Perjuangan yang relatif sangat akomodatif dan dekat dengan Presiden Jokowi. Tetapi tombol atau remote control keputusan partai kan bukan di tangan Mbak Puan, tapi di tangan Ibu Mega. Dan kalau kita melihat statement Ibu Mega minimal sampai kemarin waktu acara sekolah partai di PDI Perjuangan, itu masih gaspol untuk melawan dominasi keluarga Presiden Jokowi dengan kritik yang makin keras dan tajam terhadap Presiden Jokowi, dan disebut secara eksplisit ya dalam konteks pidato kemarin, saya menduga dengan keras ya residu Pilpres masih akan berlanjut dan kemungkinan ya PDI Perjuangan akan mencari calon dari kader sendiri untuk dikontestasikan dengan calon yang diusung oleh Presiden Jokowi. Ya. Dan menurut saya ini menarik karena menurut saya sampai sekarang kan belum jelas apakah Kaisang mendapatkan tiket atau tidak kan. Jadi meskipun elektabilitasnya cukup lumayan di Jawa Tengah, itu belum tentu secara otomatis akan diusung. Karena nama yang sebelumnya menguat dan konon sudah mendapatkan endorsement dari banyak pihak di internal koalisi Indonesia Maju, itu justru adalah Kapolda Jateng, Ahmad Lutfi. Jadi buat saya lagi-lagi ini menunjukkan sekali lagi dinamika yang masih sangat keras dan sangat tidak stabil ya. Jadi dari data kita menemukan informasi meskipun Kaisang peringkat pertama tetapi masih jauh dari aman, apapun bisa berubah. Yang kedua masih banyak pemilih lemah ya, hampir 70% mereka yang punya preferensi itu bisa mengubah pilihannya. Dan yang ketiga, tidak ada calon yang dominan. Jangan lupa, Kaisang unggul cuma 17%. Jadi artinya, dan peta koalisinya juga masih cair ya, Prof? Di tingkat massa. Iya, peta koalisinya juga masih cair. Dinamikanya masih cair. Ya. Dan menurut saya juga ditentukan oleh dinamika di tingkat elit. Jadi di tingkat elit juga masih cair, apalagi di tingkat massa. Tapi kalau kita berkaca di pilkada, kalau kita berkaca di pilkada Jateng 2013, ini bisa terulang kembali tidak, Prof? Saat itu Ganjar hanya 6,3%, jauh di bawah Bibit Waluyo 77%, namun akhirnya PDIP bisa memenangkan Ganjar. Anda melihat hal-hal seperti ini bisa kembali terulang? Bisa saja. Waktu itu kan survei Ganjar 6% itu kan 8 bulan ya sebelum pilkada. Nah kalau sekarang Kaisang 17% itu 5 bulan sebelum pilkada. Tapi jangan lupa Kaisang sudah punya popularitas sangat tinggi, 85% kenal dengan Kaisang. Artinya ruang manuver untuk meningkatkan popularitas Kaisang dengan cara mengerek popularitas itu tinggal 15%. Jadi tidak terlalu besar sisa yang bisa dimanfaatkan buat Kaisang untuk meningkatkan sekali lagi elektabilitasnya. Nah sementara nama-nama lain kan masih kecil tingkat kedikenalannya. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan muncul dengan nama dari kader mereka sendiri, dengan kekuatan partai yang mereka punya, itu bukan tidak mungkin akan menimbulkan kejutan. Dari survei kita mendapatkan informasi PDI Perjuangan masih dominan, 35%. Warga Jateng yang melirik PDI Perjuangan jika pemilu diadakan waktu survei dilakukan. Artinya, kekuatan partai PDI Perjuangan jangan dianggap enteng. Jadi ini sekali lagi pertarungan antara man versus machine. Ya. Mesin partai versus popularitas personal. Dan kalau itu yang terjadi,
sekali lagi kita akan disodorkan pertarungan yang baik, yang kompetitif, dan semoga lepas dari isu-isu malpraktek elektoral sehingga siapapun yang menang akan mendapatkan legitimasi dan yang kalah bisa menerima dengan lapang dada. Baik, kita akan nantikan seperti apa nanti peta koalisi dan juga peta kekuatan masing-masing calon begitu ya untuk Pilkada Jateng 2024. Terima kasih Profesor Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung memberikan analisanya bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.